An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadh-dhanna, waspadalah kalian dari persangkaan. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Sungguhnya persangkaan adalah seburuk-buruk pembicaraan. Seburuk-buruk pembicaraan. Kenapa persangkaan atau persangkaan buruk adalah seburuk-buruk, sedusta-dusta pembicaraan? Sebagian ulama menafsirkan hadis ini yang mengatakan bahwasanya persangkaan lebih buruk, lebih dusta daripada dusta asli. Akdzabul hadis, ada dusta asli, ada persangkaan. Namun persangkaan lebih dusta daripada dusta asli. Kenapa bisa demikian? Karena orang kalau dia berdusta, dia tahu dia sedang berdusta. Tapi kalau dia sedang berprasangka buruk, dia menyangka itu kebenaran, padahal itu tidak benar. Sehingga kedustaan yang timbul akibat persangkaan lebih dahsyat daripada dusta asli bagi orang yang melakukannya. Orang kalau berdusta, dia tahu nggak dia dusta? Dia tahu. Tapi kalau dia berprasangka buruk, dia menyangka dia tidak berdusta, padahal itu dusta. Dan dampak berikutnya, ketika dia sudah berprasangka buruk, kebanyakan orang tidak stop pada prasangka tersebut, tetapi melanjutkan pada aksi-aksi yang lainnya. Makanya datang dalam hadis, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis wa la tahassasu wa la tajassasu. Hati-hatilah kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta pembicaraan. Dan janganlah kalian bertahasus dan jangan kalian bertajassus. Tahassus adalah mencari-cari tahu, kepo ya, dengan pemberitaan, dengan berita-berita, tanya gimana gitu, namanya tahassus. Tajassus adalah mencari-cari kesalahan dengan melihat. Dengan apa? Melihat, buka ininya, buka anunya, buka ininya. Itu namanya tajassus. Orang dari prasangka buruk, maka dia jatuh pada berikutnya, ada tahassus, ada apa? Tajassus. Dan betapa banyak gara-gara prasangka buruk, seorang membangun hukum terhadap orang tersebut. Sehingga dia berubah sikap, sehingga dia menjauhi, sehingga dia menuduh, sehingga dia menjatuhkan, dia merendahkan, dia bongkar aibnya, gara-gara dibangun di atas prasangka apa? Prasangka buruk. Tidak akan berhenti hanya pada prasangka buruk. Di balik prasangka buruk ini banyak aksi-aksi yang berlanjut. Ghibah, namimah, tahassus, tajassus, semua yang Rasulullah larang dia lakukan. Maka mengerikan, oleh karenanya seorang berusaha menghindar dari prasangka buruk. Ada perkataan ini dari sebagian salaf, dia mengatakan, hati-hatilah engkau dari perbuatan yang kalau kau pun benar tetap salah, apalagi kalau salah. Hati-hatilah kalian dari perbuatan yang kalaupun kalian benar tetap aja dosa, apalagi salah. Perbuatan itu adalah berburuk sangka. Taruhlah seorang muslim di hadapan kita, benar-benar dia melakukan keburukan. Maka hukum asal kita tidak boleh berprasangka apa? Buruk. Kita harus berprasangka baik. Kecuali tadi ada qarinah yang sangat kuat yang mengharuskan kita untuk berprasangka buruk. Selama tidak sampai pada derajat tersebut, maka tidak boleh kita berprasangka buruk. Kita prasangka buruk, meskipun benar, kita tetap dosa. Apalagi kalau ternyata salah. Apalagi setelah itu kita bangun berbagai macam kegiatan, sikap terhadap dia dibangun di atas prasangka buruk tersebut. Maka wajarlah kemudian Nabi berkata, fa inna dhanna akdzabul hadis, sungguhnya prasangka adalah cerita yang paling atau pembicaraan yang paling dusta. Dan yang paling mengerikan jika prasangka buruk terjadi di antara kakak adik, di antara suami istri, di antara bos dan anak buah. Tidak bisa seperti ini ya. Repot. Bagaimana hidup rumah tangga kemudian prasangka buruk. Seorang suami pulang terlambat. Dari mana? Kok terlambat? Waduh. Padahal habis apa namanya? Lembur supaya dapat duit. Lembur. Akhirnya besok pulang cepat. Kenapa pulang cepat-cepat? Ada maunya nih, modus. Pulang cepat salah, pulang lambat apa? Salah. Prasangka buruk terus. Maka seorang berusaha membersihkan hatinya dari prasangka buruk.